Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan untuk yang kemarin, yaitu terkait dengan ujian tertulis ya, UTBK untuk guru tertentu dalam PPG 2024 ya. Yaitu ada dua tes, yaitu tes tertulis dan ujian kinerja ya. Nah, kali ini saya akan lebih mendetailkan untuk ujian tertulis. Nah, ujian tertulis di sini Bapak Ibu ada yang berbentuk SJT dan ada yang berbentuk PCK. Nah, apa bedanya ini Bapak Ibu? Kita bahas lebih dalam beserta contoh-contohnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara tes yang berbentuk SJT dan PCK. Nah, yang SJT ini adalah jenis tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan situasi tertentu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu beserta PPG 2024 akan diberikan soal SJT, yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam mengambil keputusan. Jadi di sini penilaian interpersonal ya. Tes ini biasanya digunakan dalam proses seleksi dan penilaian untuk berbagai profesi, termasuk pendidikan. Nah, tujuannya apa tes ini? Tujuan SJT adalah untuk menilai bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu dan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang tepat. Tes ini mengukur keterampilan interpersonal, kemampuan memecahkan masalah, dan penilaian situasional. Jadi nanti kita berikan contohnya ya bagaimana. Nah, SJT biasanya berbentuk skenario, Bapak Ibu. Soalnya itu berbentuk skenario atau situasi yang diikuti oleh beberapa pilihan tindakan yang dapat diambil. Peserta tes diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau paling tidak tepat berdasarkan situasi yang diberikan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini contoh dari soal SJT ya. Nah, Anda adalah ketua kelompok dalam sebuah proyek sekolah. Salah satu anggota kelompok Anda tidak mengerjakan tugasnya dengan baik dan ini mempengaruhi hasil kerja kelompok. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi kita itu dihadapkan dengan sebuah situasi atau sebuah permasalahan yang membutuhkan sebuah solusi. Nah, di sini diberikan untuk pilihan jawabannya, yaitu ada A, mengabaikan masalah dan berharap anggota tersebut akan memperbaiki diri. B, mengambil alih tugas anggota tersebut dan menyelesaikannya sendiri. C, mengajak anggota tersebut berbicara secara pribadi untuk mengetahui masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Yang D, melaporkan masalah ini kepada guru dan meminta bantuan. Nah, jadi nanti kita memilih yang paling tepat dan itu besok ada tips dan trik dari saya terkait dengan pemilihan jawaban yang tepat terkait dengan soal-soal SJT Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya kita di sini akan membahas untuk yang berikutnya. Kalau tadi SJT ada juga PCK. Ini juga diujikan kepada Bapak dan Ibu guru ya. Nah, PCK ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru yang menggabungkan pemahaman tentang konten, ya, materi, mata pelajaran dengan pengetahuan pedagogis tentang cara mengajar konten. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan diberikan soal, di situ ada terkait dengan materi pelajaran, kemudian terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu itu mengajarkan konten tersebut, mengajarkan materi tersebut. Jadi ada materi, Bapak Ibu bagaimana mengajarkan materi tersebut. Nah, PCK mencakup strategi pengajaran, metode penilaian, dan pemahaman tentang bagaimana murid belajar. Nah, tujuan PCK ini apa? Untuk memastikan bahwa guru memiliki kemampuan untuk mengajarkan konten,
materi dengan cara yang dapat dipahami oleh murid. Nah, PCK membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini ya. Contoh soal PCK. Nah, contoh soal PCK biasanya berbentuk pertanyaan yang menguji pengetahuan guru tentang cara mengajarkan konsep tertentu. Nah, ini jadi nanti yang diujikan itu cara mengajarkan konsep tertentu, strategi pengajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini yang diujikan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Anda mengajar mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Bagaimana Anda menjelaskan konsep siklus air kepada murid-murid Anda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu disuruh untuk menjelaskan siklus air. Konsep siklus air gimana? Nah, yang A memberikan mereka definisi siklus air dan meminta mereka menghafalnya. Yang B menunjukkan video animasi tentang siklus air dan melakukan eksperimen sederhana. Yang C membaca buku teks bersama-sama di kelas. Yang D memberikan mereka tugas menulis esai tentang siklus air. Nah, ini ada tips dan triknya Bapak Ibu untuk menjawab soal PCK seperti ini akan kita berikan besok ya. Di sini saya hanya membahas untuk perbedaannya saja ya Bapak Ibu. Jadi poin pentingnya di sini Bapak Ibu, perbedaan utama yaitu fokusnya SJT itu berfokus pada penilaian kemampuan individu. Jadi kemampuan individu kita itu yang dinilai dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan situasi tertentu. Itu fokus dari SJT ya. Kalau fokus PCK itu fokusnya yaitu berfokus pada penilaian pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajarkan konten. Jadi kita dalam mengajarkan konten itu bagaimana itu yang dinilai ya di situ ya. Nanti soalnya terkait dengan itu ya. Nah, jenis soalnya sekarang ya, untuk perbedaan jenis soalnya. SJT menggunakan skenario situasi dengan pilihan tindakan yang harus dipilih oleh peserta. Nah, jadi kita dihadapkan dengan situasi gitu, terus kita nanti diminta untuk memilih tindakan yang tepat begitu terkait dengan situasi tersebut. Itu untuk SJT dan untuk PCK yaitu menggunakan pertanyaan yang menguji pengetahuan pedagogis. Jadi pengetahuan kita itu, kemampuan kita dalam mengajarkan konten, mengajarkan materi itu yang akan diuji ya. Serta strategi pengajaran yang efektif. Kemudian tujuan penilaian. Nah ini, SJT bertujuan menilai keterampilan interpersonal, kemampuan memecahkan masalah, dan penilaian situasional. Ya. Nah, sedangkan PCK itu bertujuan untuk menilai kemampuan guru dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah paham ya perbedaan antara SJT dan PCK. Dengan memahami perbedaan ini nanti dapat kita gunakan untuk persiapan kita menghadapi UTBK 2024 untuk PPG guru tertentu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.